Dua jurnalis Republika dilaporkan ikut ditangkap dalam intersepsi militer Israel terhadap armada bantuan kemanusiaan global Sumut Flotilla di perairan internasional. Kedua jurnalis tersebut yaitu Bambang Noroyono dan Todi Badai dalam rombongan relawan internasional yang membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Dan kita akan ketahui informasi selengkapnya. Saat ini kami terhubung dengan Pemret Republika, Steve Maradona. Selamat siang, Bang Steve. Ya, Bang Steve, kami belum bisa menerima suara Bang Steve. Boleh dibuka untuk mute-nya? Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI, teman-teman di TVRI. Ralat sedikit tadi, saya wakil pemimpin redaksi Republika, bukan pemimpin redaksi Republika. Baik, Bang Steve Maradona, Wapemret Republika, dan kami mengucapkan terima kasih untuk waktu Anda sudah bergabung bersama kami di TVRI. Bang Steve, bisa diceritakan awal bagaimana penugasan dua jurnalis Republika mengikuti JSF 2.0 ini? Oke, jadi ini sudah dari tahun lalu sebetulnya teman-teman dari Global Peace Convoy Indonesia maupun teman-teman dari Global Sumut Flotilla mengundang Republika untuk meliput meliput bantuan maupun kalau bisa ikut berlayar. Waktu itu tahun lalu November itu di Tunisia waktu itu. Nah, kita kirim juga yang berangkat ke sana juga Todi Badai sama Bambang Noroyono alias Abeng jalan ke sana. Tapi kemudian karena berbagai macam hal, akhirnya pada saat itu rombongan dari kontingen dari Indonesia yang di Tunisia pada saat itu tidak jadi berlayar. Yang jadinya berlayar adalah teman-teman dari relawan yang lain, termasuk Greta Thunberg dan lain-lain. Dan kemudian baru kemudian pada saat Januari, Februari kita ada diundang lagi. Kayaknya karena situasi di Gazanya belum kunjung membaik juga, makanya pada saat itu diajak lagi, ayo Republika, ayo ikut lagi untuk sebagai meliput maupun jadi relawan untuk penyerahan bantuan. Makanya karena yang sudah mengikuti pelatihan sejak awal di Tunisia itu adalah jurnalis Abeng dan Todi, makanya dua orang ini yang kami berangkatkan lagi. Jadi mereka berangkat dari Jakarta bersama relawan-relawan lain maupun jurnalis lainnya itu kalau nggak salah 28 April ya. Tujuannya Turki waktu itu. Sampai di sana mereka ikut berbagai macam acara, mereka ikut berbagai macam persiapan maupun ikut beberapa pelatihan kalaupun misalnya jadi berlayar. Kita dapat kepastian bahwa Abeng maupun Todi berlayar itu Rabu pekan lalu. Karena kita terus komunikasi dengan keduanya siang, malam maupun dini hari, akhirnya mereka beritahu Bang kemungkinan bisa berlayar nih pada Kamis gitu untuk dari mana dari Turki Marmaris menuju ke perairan Gaza. Itulah begitu kronologi di awalnya sampai akhirnya mereka dapat berlayar ke perairan Siprus. Bang Steve, kapan melakukan kontak terakhir dengan teman-teman kita yang saat ini masih berjuang dan bagaimana kondisinya saat ini? Kalau kondisi saat ini gelap ya, dalam artian kantor tidak tahu posisi Todi maupun Abeng ada di mana. Kantor tidak tahu bagaimana kesehatan mereka, kantor tidak tahu bagaimana kondisi mereka. Gelap dalam artian kita nomor handphone yang mereka hubungi udah nggak bisa lagi dihubungin. Mereka juga tidak mengirimkan foto, gambar maupun komunikasi lagi ke kita. Mereka nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar mati. Komunikasi terakhir dengan Todi itu sekitar jam 2 siang Senin kemarin. Komunikasi dengan Abeng itu sekitar jam 3.20 sore kemarin. Gitu. Setelah itu sekarang udah mau hampir 24 jam ya. Situasinya benar-benar gelap, kita nggak bisa komunikasi dengan keduanya maupun komunikasi dengan teman-teman relawan lainnya karena ada 9 orang relawan Indonesia yang ikut berlayar. Todi dan Abeng ini ada di 2 kapal yang berbeda. Abeng satu kapal, dia satu-satunya orang Indonesia di kapal itu, ada rekan-rekan dari relawan Malaysia juga. Kalau di kapalnya Todi, dia WNI-nya ada 3 orang, ada Todi, ada satu lagi jurnalis Tempo, Andre, sama satu lagi jurnalis Lepas. Itu situasinya. Jadi sampai sekarang gelap, makanya kita ingin tahu nih mereka ada di mana, apakah sehat, bagaimana kondisinya, sedang ngapain, gitu.
Bang Steve, pada rencana awal perjalanan ini akan dilakukan selama berapa lama dan apakah sudah ada waktu yang pasti mereka akan kembali ke Indonesia tanggal berapa begitu? Sebelum cerita awalnya. Ya, dibahas dari rencana awal adalah pelayaran dari Marmaris ke Gaza kalau lancar itu antara 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari. Wah. Kalau misalnya itu dengan pelayaran itu maka kita belum merencanakan waktu itu kepulangannya kapan. Karena kalaupun bisa berhasil masuk memberikan bantuan berarti bisa lebih panjang gitu misalnya. Tapi memang di teman-teman di Turki sekarang pada saat ini juga masih ada jurnalis yang ada di Turki yang yang pekan lalu setahu saya meliput keberangkatan relawan Indonesia yang ke Gaza maupun teman-teman relawan masih ada yang stay di Turki dan mereka memang kalau nggak salah dijadwalkan pulangnya mungkin pekan-pekan ini gitu. Tapi nggak tahu kalau dengan situasi sekarang bisa jadi bisa lebih lama. Nah, kalau misalnya tadi ditanya rencana awalnya bagaimana? Rencana awalnya adalah berlayar 3 sampai 4 hari sampai ke Gaza. Kalau misalnya di-intercept ya berarti di-intercept atau diculik ya berarti kepulangannya belum tahu. Nah, ini yang sekarang kita sedang dikejar Baik, informasinya. Bang Steve, pihak Kementerian Luar Negeri juga masih menelusuri keberadaan teman-teman kita. Apakah memang kapal yang ditumpangi jurnalis kita ini dalam rombongan kemanusiaan yang melakukan perjalanan Global Sumut Flotilla ini juga melakukan koordinasi diantaranya dengan KBRI Ankara, kemudian juga Kairo serta Aman. Apakah dari pihak Kemlu juga sudah menghubungi Republika sampai dengan saat ini? Oh ya tentu. Jadi ketika kemarin kita dapat video SOS terakhir dari Bambang Noroyono yang 320, langsung beberapa menit kemudian kita teruskan video tersebut dan kita koordinasi dengan Kemenlu. Situasinya seperti ini, kemungkinannya seperti ini, tolong ke Kemenlu tindak lanjutnya seperti apa. Terus Kemenlu juga responsnya bagus. Terima kasih juga teman-teman di Kemenlu bahwa mereka langsung bilang oke siap kita teruskan ke tim Kemenlu yang ada di lapangan yang kita memperkirakan kalau misalnya itu tim di lapangan yang berarti yang terdekat adalah ada Pulau Siprus. Pulau Siprus itu bagian dari KBRI di Italia, bahwa juga ada di KBRI juga ada jejaring yang ada tentunya ada jejaring KBRI di Turki, ada KBRI di Yordania sama KBRI di Mesir. Gitu. Sampai terakhir ini komunikasi terus dilakukan dengan Kemenlu bahwa terus dicari posisinya mereka sekarang ada di mana dan seperti apa itu yang sedang kita tunggu-tunggu. Baik, tadi Bang Steve juga menyatakan bahwa ada beberapa rekan-rekan jurnalis juga dari media lain yang masih melakukan transit di sejumlah wilayah, begitu diantaranya Turki. Apakah ada komunikasi yang Bang Steve lakukan atau pihak dari redaksi yang juga melakukan koordinasi serta komunikasi dengan pihak yang ada di Turki? Oh tentu, Boy. Teman-teman yang masih ada di Turki itu yang berasal dari Global Peace Convoy Indonesia, itu panitia yang mengundang kami. Kita terus komunikasi karena sebagai wadah pertukaran informasi ya, situasi di Turkinya gimana, di comment center situasinya bagaimana, situasi yang mereka ketahui informasi yang dari Turki seperti apa, informasi dari Kemenlu seperti apa, informasi dari jejaring-jejaring lain yang digunakan untuk melacak bagaimana warga Indonesia yang diculik Israel ini seperti apa. Komunikasi terus dilakukan sampai saat ini. Cuma karena memang situasinya adalah begitu diculik belum ada apapun, informasi apapun dari itu, dari kedua pihak, makanya ini yang kita tunggu-tunggu. Baik, kita tentu berharap dan sembari berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar teman-teman kita dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga kita menantikan kabar selanjutnya atas nama besar juga TVRI dan juga rekan-rekan sejawat kita. Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Bang Steve Maradona, Wapemret Republika sudah bergabung bersama kami. Selamat siang dan selamat kembali bertugas.